Ani, Prof. Riri, Mas Sore, Ito. Bu Mbak Budi. Arlin, Selamat sore, kita menunggu sebentar lagi. Mbak Ade cerah ceria. Ya, lagi jagain jembatan itu. Sebentar saya mau ganti. Jauh nih Amerika. Iya. Menjaga stabilitas, Bu. Baru azan asar di sini. Iya, Ya, belum nih asap dulu ya, nanti sebentar ditinggal. iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam, Mbak Arlin. Baik. Prof. Riri. Arlin, apa kabar? Dari mana nih? Tokyo apa dari Jakarta? Pulangnya dari Osaka, Prof. Oh, sekarang di Osaka masih? Masih. Oh, Sekarang sudah selesai. Sudah kemarin malam datang sampai di Jakarta. oh udah. Sudah dari Jakarta. Jakarta. Kedinginan, Prof, -6. Waduh, iya. Semuanya lagi salju. Izin sholat dulu ya. Silakan, Bu. Oh. Selamat sore, Mas Iben. Selamat sore, Mbak Mbak Arlin. Mbak Nani. Selamat sore, Mbak Arlin. Dan Mbak Operator, selamat sore Mbak. Sehat selalu, mudah-mudahan insya Allah. Alhamdulillah. Tuh Mbak Arlin masih di laut. Ayo Mbak, segera Mencari kehangatan. nyari ini. Kedinginan, sekarang mencari kehangatan Mbak Ade. Iya, betul. Lebay ya Mbak? Hari ini kita ber-22. Iya, ada 22. Kayaknya tahun ini harus bikin piala nih yang yang tak berhenti. Rajin yang terrajin dan kontinuitasnya itu ya. Iya. Saya nggak bakalan menang. Gitu. Halo, Arlin. Halo, Prof. Ketut. Apa kabar? Ibu Lucy, apa kabar? Prof. Ketut, apa kabar Prof. Ketut? Baik. Udah lama sekali nggak ketemu. Iya. Tapi wajahnya kayak baru bangun tidur nih, Prof. Iya, betul. Memang enaknya ini cuacanya memang enak, masih kemulan sih sebetulnya. Ada beberapa orang masih ini ya, nggak apa-apa ya. Kita tunggu 5 Ini lautnya bagus ini ya. Iya, Arlin. betul. Iya. Bergelombang. Mencari kehangatan tadi. Saya bilang mencari kehangatan, Prof. Karena kemarin kedinginan, sekarang mencari kehangatan. Bentar lagi mencari kenikmatan puisi. Amin, insya Allah, amin. Ya Minggu Maret itu, Februari itu kita sudah masuk bulan puasa, Prof. Ini. Betul. Februari, jadi Sabtu, kalau misalkan kita mau cari Sabtu di akhir bulan Februari itu sudah masuk Ramadan. Nanti acaranya buka puisi bersama. Begitu. Iya. Buka puisi bersama kan asik gitu. Bener banget, Mas. Iya. Tadi sebelum buka puasa nanti sambil baca puisi, mestinya luring mestinya. Iya ya. Iya. Betul. Jadi jam 4, karena saya dulu pernah buat acara seperti itu, buka puisi bersama itu nanti pas maghrib kita buka puasa gitu. Jadi kan tenggorokan sudah minta disiram ya Mas ya, pas jadi saat azan
langsung kita buka puasa bersama ya toh. Mbak Ade bisa minta ini ke fakultas tuh Mbak Ade. Di fakultas saja, FIB. Wah, Prof Ketut ini sudah lengkap dengan pet-nya dia. Iya, karena dibilang baru tidur tadi soalnya. Baru bangun. Acak-acakan. Saya salvok sama latar belakangnya Bu Riri, Prof Riri nih. Lukisannya. Tanya Prof, Pak Ibnu waktu itu ada yang pernah dikirim, saya belum save, nanti saya ganti yang itu. Bunga. Nggak apa-apa. Ini Van Gogh itu ya. Van Gogh ya Pak. Ya. Pak Ibnu juga lukisannya cantik-cantik. Iya, Van Gogh ini. Nah, Mbak Nani langsung tahu. Pernah nyoba gitu. Pernah nyoba yang seperti itu. Pernah Ya. nyoba. Itu Yang biasanya terkenal tuh yang untuk rupanya pakai latihan. Ya. latihan, iya. Sunflower Rupanya yang misalnya. terkenal tuh pakai palet ya Pak Iben ya. Pakai palet ya. Kasarnya itu Yang karena palet. palet iya. Ya. Saya pikir pakai brush biasa. Agak beda nanti. Beda Mbak. Pak Ketut juga paham nih soal brush maupun palet. Saya kemarin barusan sedikit belanja cat produk Indonesia yang bagus. Namanya Tesla, Bu Nani. Oh, Tesla. Tesla itu buatan kita, buatan Indonesia. Ya. Akrilik. Bagus. Akrilik. Akrilik. Oke. Lebih murah ya. Tapi bagus. Udah ada di pasaran udah ada. Saya beli online ya. Oh, online. Murah ya. Bapak Ibu Karena kita kalau- mulai saja. Yuk. Mulai. Mari. Ya, kita mulai. Boleh. Nanti sambil yang lain menyusul, yang mau ngumpet kayak Bang Yahya nggak apa-apa. Bu Lucy juga belum belum muncul. Ya, ini juga belum Mbak. Siapa? Mbak Rosadini. Mbak Dini Oh juga. iya Mbak Dini. Mbak Mona juga belum ya. Mbak Mona juga. Prof Ilya juga belum. Aduh ya. Tapi nggak apa-apa sambil berjalan ya. Biasanya kan gitu ya Mbak. Mbak Anet juga izin telat kan tadi ya. Tapi Ya. membaca puisi pertama ada semua nih. Ada. Prof Ili izin ya kita mulai. Baik. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada sore hari ini, alhamdulillah seperti yang sudah kita lihat di layar monitor, ada pembacaan puisi secara daring bergiliran, Zoom Poetry Reading yang ke-65. Dan kali ini saya ditemani oleh Mbak Arlene Hart untuk menemani Bapak Ibu sekalian berpuisi di sore hari ini. Mendung di tempat kediaman saya, mungkin juga di tempat Bapak Ibu, tetapi mudah-mudahan pertemuan kita menghangatkan suasana kebatinan kita. Bapak Ibu sekalian, Mbak Arlene, ini tahun baru, tapi saya kok merasa tidak seperti tahun baru. Saya masih merasa ada di Desember gitu ya, Desember, Januari, padahal tanggalan sudah berubah. Januari 2026 dan ini pun kita ada di penghujung bulan Januari, 31 Januari 2026. Waktu begitu berlalu dengan sangat cepat, apalagi mungkin Mbak Arin yang ada di belahan dunia mana-mana, sehingga waktu nampak begitu berlari-lari, sama berlarinya dengan kaki-kaki kita. Iya, benar banget Mbak. Apa tahu-taunya tiba sudah di ujung bulan Januari ya Mbak. Padahal kita baru saja sepertinya yang tadi Mbak Ade katakan kayaknya merasanya masih di antara bulan November Desember. Setelah melihat kalender, terkejut sendiri. Ternyata sudah Januari dan sudah mau berakhir pula. Tapi ya itulah berjalan waktu bukan berjalan lagi kalau saya bilang sudah maraton Mbak. Ya, Mbak.
Puisi kita kali ini bertema puisi untuk dunia yang lebih adil, karena begitu Januari hadir menyapa kita, kita sudah langsung menyaksikan berbagai berita yang agak mengkhawatirkan kita semua, seolah-olah bergejolak di semua lini kehidupan, termasuk juga sebetulnya kita kok hampir-hampir juga melupakan bahwa Sumatera harusnya masih terus kita tengok ketika di bulan Desember kita membacakan puisi untuk Sumatera. Sebetulnya apa yang sedang dirasakan oleh saudara-saudara kita juga belum berlalu. Tapi karena waktu sedemikian cepat, kita seolah merasakan itu semacam pergantian peristiwa begitu. Dan hari ini kita akan bacakan semua keresahan, kegelisahan, harapan, doa kita. Sudah hadir bersama kita semua, Mbak Alin. Ya. Kita tidak usah bacakan tata tertib karena semua sudah tertib hadir hari ini. Terima kasih. Prof. Riri, apa kabar? Seperti biasa pada puisi Zoom Poetry Reading yang kita bacakan setiap sore di akhir bulan, baik bulan minggu ketiga atau minggu keempat setiap bulan ini akan diawali dengan prakata dari Prof. Riri. Silahkan Prof. Riri, langsung nyambung ke puisi yang pertama. Bapak Ibu sekalian, silahkan. Prof. Riri. Banyak Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Nani, Ibu Budi, Prof. Dumila, Prof. Tias ya. Prof. Ketut terutama yang selalu bertahun-tahun 5 tahun ini setiap bulan membaca puisi. Mungkin belakangan ini Kita harus bikin award yang tidak lewat. Saya lagi nulis buku. Luar biasa. Ya, luar biasa. Dua lagi nulis. Luar biasa. Bu Arlin yang dari baru saja pulang dari Kyoto, Pak Ibnu, Bu Laila sudah ada, kemudian ada Bu Andalusia, Bu Siti Aisyah, Prof. Siti Aisyah apa kabar? Kemudian ada Bu Alhamdulillah Ibu sehat, terima kasih. Alhamdulillah ada Pak Yahya yang kita cintai bersama. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Luar biasa di Januari ini kita berkumpul lagi untuk menyetor semua puisi-puisi kita, catatan-catatan kita tentang kehidupan yang luar biasa. Kita sampai pada judul puisi untuk dunia yang lebih adil, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat Donald Trump, kita lihat board untuk Gaza, kita lihat perjuangan di Minnesota, kita lihat banjir yang di mana-mana, banyak sekali yang kita rasakan dan kita dokumentasi dalam tulisan-tulisan yang ternyata tidak baik-baik saja. Banyak berbagai peristiwa global dan peristiwa yang kita alami sendiri itu hadir dari konflik yang makin terbuka, sebagian lagi berlangsung senyap pelan-pelan dalam bentuk krisis kemanusiaan, ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, membuat rasa keadilan kita terasa rapuh dan menggelisahkan, tapi mungkin kita semua tidak bisa berkomentar apa-apa karena perjalanan sejarah kadang berulang. Dan kondisi yang paling musik bukan hanya peristiwa yang itu sendiri, melainkan kecenderungan dunia untuk menormalkan saja. Seolah semuanya biasa-biasa saja, menjadi jokes antara kita, seolah penderitaan dapat diterima sebagai bagian dari kehidupan bersama, dan semua ketimpangan, kekerasan simbolik yang terasa itu, pengabaian terhadap banyak hal, serta normalisasi ketidakadilan itu akhirnya datang bertubi-tubi dan tanpa kita sadari, dan belum sempat kita selesai memikirkan yang sebelumnya, sudah datang lagi yang lain, kita bawa tidur dan kemudian kita lupakan. Karena waktu kita mungkin yang sangat terbatas dengan tugas dan kontemplasi dan refleksi dapat kita tuliskan dan kita store nih dalam akhir-akhir bulan sehingga nanti dapat kita kumpulkan dan ternyata bahwa beginilah warna kehidupan yang kita rasakan. Sejauh mana kita peka, peduli dan tidak ikut menormalisasi ketidakadilan itu, atau bagaimana kita dapat berdiri mungkin untuk dapat menyuarakan itu, inilah yang dapat kita upayakan bersama. Kemanusiaan harus terus dirawat. Semoga baik-baik puisi yang dibacakan hari ini yang lahir dari keberanian untuk jujur pada nurani, kesediaan untuk mendengar menjadi komitmen untuk tetap menghormati harkat dan martabat manusia. Semoga kegiatan kita yang
membaca puisi dengan Zoom yang dimulai dari keheningan pada saat kita pandemi terus dapat kita jadikan momentum untuk makin menuliskan dan mencatat semuanya yang bermakna dalam kehidupan kita. Selamat berpuisi Bapak Ibu sekalian. Depok 31 Januari 2026, Riri Fitrisari dan Ade Solihat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mulai dengan puisi yang pertama tentang dunia Yang tidak kita impikan. kita impikan. Dunia yang tidak kita impikan. Riri Fitrisari. Aku tidak menginginkan dunia yang menghitung, lalu menyebutnya sebagai strategi. Aku tidak menginginkan dunia yang air di tanahnya naik tanpa permisi, lalu berita mencatat korban. Aku tidak menginginkan dunia yang diterpa badai dan banjir, lalu rumah terbawa dan anak-anak pasrah. Aku tidak menginginkan dunia yang dipenuhi satelit dan slogan, namun akses terhubung hanya untuk segelintir. Aku tidak menginginkan dunia yang memeluk kebebasan dengan satu tangan, sementara tangan satunya mengunci negara lain. Aku tidak menginginkan dunia yang punya Venezuela yang presidennya ditangkap Amerika. Aku tidak menginginkan dunia yang minyak dan nikelnya dihisap, lalu hutannya disulap jadi tanah gersang. Aku tidak menginginkan dunia dengan Ukraina yang jadi halaman panjang loop dan Rusia menulisnya diam, lalu meniadakan tangis Palestina. Aku tidak menginginkan dunia yang keluhannya dibungkam dengan tembok dan senyap. Aku tidak menginginkan dunia yang manusianya membunuh yang sudah sukses, lalu merombak sesukanya. Aku tidak menginginkan dunia yang anak mudanya kabur aja dulu, karena rumah terasa sempit untuk mimpinya yang jujur. Namun luka bukan alamat terakhir. Ia hanya pintu. Sebab di balik kabut gelap aku melihat benih. Di tangan peneliti yang tekun, di mata inventor yang tak mau menyerah, di kelas kampus yang tetap menyala meski dunia gaduh. Kuinginkan dunia yang anak mudanya optimis. Jika iklimnya berubah, jadilah ilmuwan yang merawat bumi. Jika banjir datang, jadilah insinyur yang membangun kota jadi beradab. Jika ketidakadilan mengeras, jadilah perancang sistem yang adil dan cerdas. Kita tidak memilih dunia yang retak, tapi kita bisa memilih menjadi tangan yang merekatkannya. Depok, 24 Januari 2026, Riri Fitrisari. Terima kasih. Wow, Wow, luar biasa. Kita beri kegunaan hati Profesor Mbak Ade. ya ini reaksinya kok lama sekali nih. Saya mau ngasih Prof. Willy sebagai pembaca puisi pertama sudah menggugah ya dengan puisi yang luar biasa, Bapak Ibu. Iya, Terhanyut-hanyut saya sampai saya lupa kalau saya ini host, jadi saya harus konsentrasi. Nah ini yang mau saya lihat tuh Prof. Willy. Oke. Mbak Rin, izinkan saya membaca puisi tanpa harus dipanggil. Mengundang Mbak Ade untuk pembaca berikutnya. Dengan puisi Mbak Ade Solihat ini berjudul, saya lihat dulu, saya tadi sudah hafal, Dunia dan Kataku. Ya, kita dengarkan apa kata Mbak Ade. Mari, silakan Mbak Ade. Dunia dan kataku. Duh, duniaku, mengapa kau terasa semakin sempit di saat-saat ku sadar fana? Padahal
Peta menampakkan bentangan luas semesta raya. Gedung-gedung menjulang tinggi, berjajar dalam jeda. Angka bertumbuhan berkilat di layar kaca tanpa sempat kutanya. Di sudutmu yang miskin, belajar bertahan dengan luka. Yang kaya semakin pandai lupa bahwa rakus menyita jatah perut si papa. Kesenjangan dinormalisasi, pembangunan namanya. Dihias jargon agar ketimpangan tampak biasa. Di belahan lain, dentuman senjata terlalu sering, tak lagi memekakkan telinga. Perang dijual sebagai keharusan, dengan darah disebut biaya. Dan penderitaan diberi label demi stabilitas dunia. Angkara murka menjadi niscaya ada dan biasa adanya. Seorang lelaki berambut keyakinan diri, berbicara lantang dari balik mimbar tinggi, menunjuk peta seperti papan catur pribadi, menimbang nasib bangsa lain seolah milik diri. Kata-katanya melintasi samudra, menghujam lebih cepat dari peluru dan membuat luka. Lebih dingin dari nurani, lebih keras melebihi baja. Senyum pongahnya memaksakan durjana. Keangkuhannya menjadi kebijakan, egonya menjelma arah sejarah masa depan, sementara nalar sehat kita berjalan tertatih perlahan, ditertawakan oleh kebisingan zaman. Di benakku, segala itu terasa tak rasional, namun dipaksa tanpa wajar. Yang salah berulang kali dibela, yang benar diminta bersabar. Lalu aku, di mana aku berdiri? Aku memilih kata-kata sebagai tempat berlindung sementara merangkai sunyi untuk merawat jiwa, berkomplentasi bersama sepi dan kala. Mencari yang tidak palsu, kejujuran yang tidak ditata semu, bahagia yang tak perlu disiarkan ke penjuru, makna yang tak dipromosikan demi laku. Namun sering aku masih bertanya, jangan-jangan ini duniaku saja. Gelisahan yang terlalu peka, harap yang terlalu percaya, kewarasan kan tiba juga. Duh, duniaku. Jika ini memang hanya milikku, biarlah aku menjaga selalu dengan kata-kataku, dengan doa-doaku, dengan harapan yang terus kutanam di kalbu, yang menolak padam dan membeku. Depok, 25 Januari 2026. Terima kasih. Wow. Jadi begitu kata-katanya ya, Mbak. Kelihatan setuju deh aku deh. Nampaknya setuju deh, Mbak. Tapi tetap ya kita itulah dunia kita sekarang ini. Dan itu perlu semacam pembenahan yang mustahil kalau dibenahi oleh satu orang saja. Jadi kita memang harus bareng-bareng benahinya sih. Betul ya, Mbak ya? Baik, saya lihat sahabat kita Mbak Lela Mona sudah senyum-senyum di sana sambil menunggu namanya untuk diundang membacakan puisinya. Beliau sudah mempersiapkan puisinya yang berjudul Dengan Puisi Kita Bersama. Kita Bersuara. ya bersama dalam suka dan duka ya barangkali ya Mbak. Silakan Mbak Mona. Oke, terima kasih. Mbak Alin, terima kasih. Saya tadi mendengarkan puisi Prof. Riri sama Mbak Ade, keren-keren banget, menyayat-nyayat hati. Oke, ini ada kesalahan, judulnya Dengan Puisi Kita Bersuara. Dunia timpang, kita bersuara. Martabat manusia kita tegakkan. Dengan puisi kita lawan lupa. Keadilan dan kesetaraan kita perjuangkan. PSR,
Aku berbagi buku, aku berbagi ilmu, aku berbagi harapan. Indonesia maju. Aku berbagi senyum, aku berbagi cinta. Kita adalah Indonesia yang berani bermimpi untuk Indonesia abadi dalam keadilan. Lena Mona Ganim, Januari 2026. Ini impian-impianku untuk Indonesia tercinta, Mbak Arlin. Terima kasih. Iya Mbak, terima kasih banyak puisinya. Puisi Mbak Mona tuh umumnya yang aku amati dan aku analisa itu umumnya itu apa ya, santun, terus mengajak dengan lemah lembut. Iya, iya. Hingga Iya, satu arahnya saat, ke situ. Heeh. ya, hingga satu saat ketika Mbak Mona keluar dari pakem itu, aku tahu kegelisahannya. Oh, Mbak Iya, Mona gelisah ini. lagi marah. Iya, terima kasih Mbak Arlin. Mbak Mona, baik, kelihatannya Mbak Ade sedang melakukan sholat. Masih ada di sana ya? Kelihatannya Masih. aku mau dipanggil sama Mbak Ade. Oke, Mbak Arlin. Oke, Mbak Arlin, ini adalah waktu untuk host kita yang luar biasa. Ini bayarannya mahal sekali sebetulnya, Wow. tetapi selalu bisa kita undang untuk menjadi host di acara Zoom Poetry Reading kita, teman Bapak Ibu sekalian. Mbak Arlin akan membacakan puisi berjudul Harapan Itu di Persimpangan Jalan. Silahkan Mbak Arlin. Terima kasih Mbak Ade. Bapak Ibu tercinta, mohon izin saya membacakan puisi hasil goresan saya yang sebetulnya tidak sepanjang ini, tetapi saya mohon maaf kali ini agak sedikit panjang karena ada beberapa yang saya edit ketika saya ada di Osaka kemarin, di kota Osaka. Jadi mohon izin saya untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Harapan itu di persimpangan jalan. Di bawah cakrawala yang terlihat semakin muram, aku menatap wajahnya nan lelah. Negeri ini zamrud elok yang aku muliakan. Kini bagai prahara yang pecah berurai. Saban pagi kabar duka menyapa lewat layar kaca. Tak hanya alam yang mencubit pedas, tapi juga tentang nurani yang tewas di kursi-kursi kuasa. Tangan-tangan halus yang merampas hak-hak jelata. Konon, kita sedang menuju puncak emas. Namun, mengapa langkah kaki terasa terbeban? Kasus-kasus biadab silih berganti bertumbuh subur. Korupsi bukan lagi aib, tapi kemasannya bagai suatu kebanggaan diri. Tipu daya dibungkus janji-janji manis, ditebar ketika suara butuh, dilupakan saat kursi telah diraih. Rakyat jelata hanya melihat pilu. Keadilan dapat dibeli dengan beberapa lembar receh saja. Wahai pemangku kuasa bahtera ini, bukankah telinga kalian mendengar rintihan di ganggang sempit sana? Masa depan rakyat bukan sekedar angka di atas kertas menteri, tapi tentang perut dan hak. Jangan lupakan negeri ini tenggelam dalam lumpur kedustaan. Kami rindu fajar kejujuran. Aku gelisah menatap masa depan anak cucu. Mesti doa tetap aku langitkan agar tipu daya ini segera berakhir di nadi persada yang hampir fakir. Arlin Hart, Osaka, 23 Januari 2026.
2026. Terima kasih. Wow, luar biasa Mbak Alin. Di mana-mana tercipta puisi Terima ya. Eh, rakyat jelata hanya menatapi lo. Tadi saya Yap, sudah dapat pesan betul. cinta dari Mbak Anet, Mbak Arlin, bahwa beliau akan Yap, terlambat sedikit. ya. Jadi kita lanjut ke pembaca berikutnya, Berikut Ibu Nani, Mbak Nani. yang datangnya paling awal bareng sama Mas Iben tadi udah ngobrol. Makasih, Bu Mari, Ade. mari. Eh, saya tidak tahu puisi saya ini cocok apa enggak, tapi ini sebenarnya tentang situasi saja, jadi mungkin kurang menggebu-gebu, tapi mudah-mudahan disukai. Judulnya adalah Dua Insan. Dua insan, dua bayi di tempat tidur, berbaring tenang, wajah berhadapan. Mata berpandangan, tangan saling mencoba meraih. Satu bayi menangis, yang lain turut menangis. Lalu, keduanya menyusu pada ibunya masing-masing. Lalu, tenang dan damai. Bayi dijemput pulang ayah ibu dengan mobil mewah. Ada kamar bayi dan boks bayi yang cantik. Selimut bersulam buah dan bunga ceria. Kemudian anak duduk di depan meja belajar. Tugas matematik yang membuat dahi berkerut. Atau membuka gadget, bermain Roblox. Sang direktur masuk ke gedung kantor megah. Kursi kerjanya bisa berputar nyaman. Sekretaris siap sedia. Memandang melalui jendela kaca lebar, melihat langit berawan putih. Pulang sore hari dengan lega. Bayi yang satu lagi dijemput ayah ibunya. Rumah sangat sederhana, kecil. Tidak ada boks bayi. Hanya satu ruangan kecil. Anak belajar di kamar sempit, mencari tempat kosong di lantai untuk duduk. Mengerjakan tugas sekolah yang sangat disukainya. Sang pemulung membongkar mengais tumpukan sampah, mencari barang-barang yang masih bisa digunakan. Sore hari pulang dengan berpeluh dan bingung tidak dapat uang. Suatu hari tidak sengaja berpapasan. Sekilas saling melempar pandangan, memberi seulas senyum. Lalu berpisah lagi, berjalan ke arah yang berlainan. Adakah masih tersisa ingatan ketika masa bayi, ketika bersebelahan, ketika saling memandang, ketika menangis bersama, ketika saling mencoba meraih? Dua insan bertemu, berpisah, bertumbuh di jalannya masing-masing. Bertemu kembali, berpisah kembali. Demikianlah dunia berputar. Jakarta 24 Januari 2026. Terima kasih. Wow, Mbak Nani, puisinya benar-benar senafat nih dengan profesi. Keren, keren, keren. Iya, keren, keren, beneran keren. Aku terus terang Makasih. terkesima dan sedang apa ya, istilahnya itu menduga-duga. Apakah ini si kembar yang Yuliana Yuliani? Bukan. Aku pikir gitu. Tapi keren, Mbak. Sip. Terima kasih Mbak puisi Mbak, luar biasa. Terima kasih Mbak Nandi. Baik, Makasih. terima kasih. Saya berikutnya akan mengundang dengan sangat manis kepada Mas Ibnu Wahyudi yang biasa yang populer kita panggil Mas Iben. Beliau akan membawakan puisi beliau, yakin puisi beliau berjudul Dialektika Dunia. Mas Iben sudah ada di sana. Kami persilakan Mas Iben.
Terima kasih Mbak Erlin. Saya ini tadinya mau pakai masker karena gigi saya baru patah yang depan. Karena memikirkan dunia, gigi saya jadi patah ini. Oh begitu ya. Wow. Ya, dan yang menggebu-gebu yang mengenai kekacauan dunia sudah dikemukakan oleh Prof. Riri, oleh Mbak Ade, oleh Mbak Erlin. Nah, saya sama dengan Bu Nani yang lembut-lembut saja, yang apa ya, semacam menapis atau menampung keresahan selama ini dalam gaya yang sederhana. Baik, dialektika dunia. Dialektika dunia sedikit demi sedikit mendaki hari-hari nyata semenjak dunia kita terbit, sedari kita terlempar atau bermula tanpa sadar, ketika dilarang malah diadang, saat dibiarkan justru jadi segan, mengisi perjalanan tanpa peta, sehingga sering kita terbentur pada jalan tanpa jalur, termasuk yang terasa muskil atau bahkan seperti tak adil. Tapi kita adalah petarung, maka terus kita menuju ujung dengan akal yang digerakkan kemaslahatan. 24 Januari 2026, Ibnu Wahyudi. Terima kasih. Wow, relatif singkat tetapi dalam. Ya. Kita memang harus terus berjuang ya Mas. Iya. Tanpa perjuangan ya apalah artinya hidup itu. Tapi dengan kemaslahatan itu yang sekarang terlupakan. Ya betul sekali. Sekarang dibalik, yang non kemaslahatan biasanya dibela. Justru yang kemaslahatan tadi dikatakan Mbak Ade, kalau nggak salah puisinya Mbak Ade, diminta untuk bersabar. Kalau nggak Mbak Ade tadi Prof. Riri puisinya. Kalau yang dengan kemaslahatan diminta untuk bersabar. Gitu ya tadi. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Mas Iben atas dialektika Terima kasih, dunia. Marlin. Begitulah kira-kira dunia yang sedang kita pijak sekarang ini. Saya tidak ingin berlama-lama, segera saja saya ingin memanggil Ibu Budi Widyastuti. Apakah Ibu Budi sudah ada di sana? Oh ya, sudah ada dengan senyum-senyumnya dan turban ininya ya pink sama seperti saya, Ibu. Ibu Budi akan membawakan puisi dengan judul Jangan Alergi Terhadap Kritik. Kita nggak alergi kok, Bu. Silakan. Bukan buat Ibu. Silakan. Selamat sore Ibu Bapak semua, terima kasih. Waduh, ini tadi saya dengarkan beberapa baca nih panjang-panjang dan bagus-bagus semua, jadi mengkeret nih. Ya, terus terang rada gemeter. Tapi nggak apa-apa, saya akan coba bacakan. Jangan alergi terhadap kritik. Budi Widyastuti. Jangan alergi terhadap kritik. Kritik itu bukan racun yang mematikan. Bukan pula duri yang menusuk hati. Dia adalah cermin untuk introspeksi. Kritik itu bagai angin. Kadang sepoi menyejukkan, terkadang bak badai mengguncangkan. Tapi selalu ada pesan tentang kebenaran. Hidup ini tak bisa hanya diisi pujian. Sesekali perlu juga mendengar kritikan agar kita bisa bertumbuh dan terus maju berkembang. Terimalah kritik dengan kelapangan, karena dia bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mengingatkan agar langkah tetap terukur di jalan kebenaran. Jakarta, 31 Januari 2026. Terima kasih. Wow, aku setuju. Agar langkah tetap terukur di jalan Iya. yang benar. Hmm. Wis. Dan kritik itu bukan istilah itu bukan cacian, tetapi itu untuk bahan evaluasi. Setuju banget. Lanjut Mbak Dek, silakan Mbak. Ya,
Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai ke pembaca berikutnya, Prof. I. Ketut Surajaya yang sedang menyiapkan 2 buah buku. Saya melihat sebentar Prof. Ketut ini ternyata kita membaca puisi karya-karya sendiri ini Prof. Jadi mulai 2026 ini kita akan kumpulkan sedikit-sedikit. Dari pengalaman kemarin melahirkan buku puisi bukan disertasi yang sangat tebal, buku itu menjadi kenangan terbaik tentu untuk kebersamaan 5 tahun kita. Tetapi nanti kalau boleh saya usulkan, kita punya buku kecil-kecil dari puisi kita yang setiap bulan akan muncul. Jadi yang karya sendiri kita akan masukkan, tentu dengan izin Bapak Ibu sekalian. Gitu ya Bapak Ibu ya, kita mulai lagi bersemangat di tahun 2026 ini. Prof. Ketut, Ya, silahkan. saya akan membaca puisi yang saya tulis di Korea tahun lalu. Tapi baru dibaca pertama kali hari ini. Berjudul DMZ. Demilitarism. Di pagi nan sedikit kelabu dingin, minibus hitam elegan siap di depan hotel Korea. 7 akademisi sepakat menginjakkan kaki di DMZ. Garis lintang 38 derajat membujur 200 km dari barat, menembus Laut Jepang. Dapat disaksikan dalam peta melalui teropong zoom 500 won menara militer Korea Utara. Tembus mata dari menara Korea Selatan. Aku rasakan tak ada ketegangan. Di pelataran terpampang rongsokan pesawat dan tank sisa perang. Cocok latar belakang berfoto. Kekejaman dan kengerian, penderitaan dan nestapa. Dalam video live dan foto-foto perang selama 3 tahun. Dipajang di Museum DMS. Ini ke legasi perang dingin yang memisah bangsa berlatar budaya sama. Inikah legasi Amerika dan Uni Soviet yang mengadu sesama bangsa Korea? Kawat berduri sepanjang 200 km dan menara pengawas berhadap-hadap. Ini legasi permusuhan. Konon, aku baru menginjak bumi kala perang Korea meletus di tahun 1950-an itu. Kini aku menginjakkan kaki di zona mengerikan itu pada usia 74 tahun. Walau sejak Perang Dunia, Perang Dingin, dan Perang Korea telah aku celotehkan di depan kelas sejak 40 tahun lalu. Kini, aku sepanjang perjalanan telah menerobos puluhan terowongan di sela bukit-bukitan, pepohonan, daun warna-warni musim gugur. Jalan mulus berkelok di atas jembatan ngarai tepi tebing. Masuk, keluar terowongan silih berganti. Ku bayangkan petani segera mengolah sawah di tepi tebing, di samping
kali lebar di sisi jalan berkelok. Dengan traktor mini Hyundai. Segar, santap udang hangat di rest area di senja hari itu. Pengganjal perut. Bandara Incheon, 30 Oktober 2024. Terima kasih. Luar biasa, Prof. Ketut. Ini bukunya. Wow, ternyata sudah hadir sebagai buku. Baiklah, Prof. Ketut. Terima kasih sekali atas puisinya yang selalu khas dibacakan. Tadi ada sayup-sayup suara iringan musik di belakang ya, Prof. Ya, ada. Oh, luar biasa memang. Orang kampung nggak suka. Saya. Suka, Prof. Terima Baik, kasih. Prof. Ya. Ketut, saya sudah melihat Mbak Anet, tetapi boleh Bu Aisyah dulu ya, Mbak Anet, biar siap-siap mencari kondisi yang baik. Hai Mbak Anet. Hai. Dan Assalamualaikum semuanya. ya Bu Aisyah membacakan puisi berjudul Desember Penutup Tahun, Bu Aisyah, betul ya? Oke. Ya betul, tapi boleh Silakan. di videonya aja Bu, takutnya hilang suaranya. Sudah nitip Oh gitu? Bu Ade. Ya. Sudah nitip, oke baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan muliakan para profesor, bapak-bapak, dan ibu-ibu sekalian. Sore hari ini saya ingin menyampaikan sebuah puisi berjudul Desember Penutup Tahun. Kusongsong hari terakhir menjelang 31 Desember. Kututup pula rekam jejak perjalanan 20.025. Carut marut dunia pendidikan perguruan tinggi. Keterpurukan dunia kedokteran karena nahkoda tak sehaluan. Bulan Mei awal luka medis menyapa dunia kedokteran. Konsep moral dan nurani sumpah dokter hancur dipermainkan. Mereka dengan kesombongan dan kekuasaan. Dalam senyap ku catat, hatiku resah, bergulat tanya dengan pikiran. Di mana gerangan, kejujuran, keadilan, moralitas dan etika, integritas dan tanggung jawab kepada sesama, dan kepadamu yang maha kuasa. Di mana gerangan semua kebusukan kau sembunyikan hingga hari ini. Tatkala musibah melanda Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, hampir sepertiga Sumatera bersimbah banjir lumpur yang dahsyat, lengket bak coklat busuk. Bertebaran batang-batang kayu menutupi permukaan bumi. Ini bukan kayu yang rapuh, tetapi kayu yang terzolimi. Dipaksa rebah tersungkur, dipotong tanpa belas kasih. Tak mampu lagi menjadi penyangga tanahku yang indah. Akarnya bak gigi tanggal tak lagi bisa meraih sisa-sisa tanah yang tergerus. Seakan doa dan air mata setiap insani telah kering. Hanya pandangan sayu dan sendu berlindung di balik kelopak mata yang sembab. Cukupkah keserakahan dan kesombongan yang kau suguhkan? Musibah karena mereka tak peduli lagi kepadamu Tuhan. Mereka yang tak peduli moralitas bangsa. Di akhir Desember menjadi penutup kecewaan yang duka, yang dalam, pedih dan perih. Ya Allah, semoga kau segera bangunkan kesadaran mereka yang zolim. Bukakan pintu maaf untuk kami yang terzolimi, agar dapat
Rajut mimpi indah, bangkitkan semangat untuk bangkit kembali negeri yang seelok ciptaanmu, dan kan kurawat sesuai perintahmu. Ya Allah, ya Rabb, maafkan kelalaian kami, basuhlah kesalahan kami, terimalah sujud syukur kami. Semoga mereka yang ingkar segera tersadar, bukakan hatinya yang telah berkarat dan pandangannya yang buram. Hanya Engkau yang Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Perkasa, Maha Menjadikan, Maha Mematikan. Ampunilah kami, wahai Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pembuatan video yang luar biasa sebetulnya, Bu Aisyah. Saya merasa tidak video itu ya. Dan kita dibantu oleh, kemarin diceritakan oleh Prof. Riri, sebetulnya selama ini kalau urusan video tuh, sekarang saya manggilnya Dr. Zauzak ya Prof. Riri ya, luar biasa. Jadi sebetulnya sudah resmi ya Mbak? Sudah resmi, tinggal nunggu wisuda. Mohon maaf, Mbak. Jadi luar biasa, kadang-kadang memang kita harus kirim video kalau kita dalam situasi yang seperti apa gitu ya, Bu Aisyah. Terima kasih sekali, tetapi bukan sesuatu yang diharuskan. Terutama beberapa peserta memang seringkali kemudian memang ada di satu situasi yang kesulitan untuk membaca puisi. Ya, karena belakangan hujan terus kan, Mbak. Betul. Terima kasih sekali Bu Aisyah atas kiriman videonya. Yang saya tuh merasa Bu Aisyah itu live gitu langsung. Terima kasih. Bagus videonya Bu Aisyah. Bisikan doa-doanya itu menyentuh ya Mbak Ade. Ya. Betul, amin. Semoga mewakili kita semua. Gitu. Ya, keresahan kita ada di banyak bidang kita masing-masing ya, Bu-Ibu sekalian. Saya boleh lanjut dulu biar Mbak Anet bernafas, baik-baik, lega. Oke. Dan sekalian dengan video, ada video Pak Firdaus mungkin, karena Pak Firdaus belum kelihatan di ruang ini. Oh begitukah? Belum Sekarang kelihatan. kita dibantu oleh Mbak Winnie. Terima kasih Mbak Winnie. Video Pak Firdaus. Ya Allah, astagfirullah ya Allah. Tolong maju doa Tuhan. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Tengok ini, Kak. Allah Akbar. Itu. Ya Allah, Kak. Allah Akbar. Allah Akbar. Bunga seroja terkoyak-koyak. Bunga seroja di Taman Nusantara.
Di hati kita terkenang dalam lagu, indah menyentuh kalbu. Iramamu menyayat rindu, seroja kita ingat bunga, bukan semata untuk berlagu. Namamu terhias dalam nyanyian dan irama. Dari saudaraku di ujung barat Nusantara, nyanyian indah gurinda Melayu bercerita sepanjang bukit barisan. Dari tanah Serambi Mekah, ungkap pujangga sejarawan politik di Nusantara. Saat ini di bulan November penghujung tahun 2025, terus berlanjut ke bulan-bulan berikut. Berita derai air mata, bunga seroja terkoyak, kak layu tapi luka menganga. Air bah longsor dari hulu, hujan lebat mengguyur membawa pilu. Sumatera terkoyak bencana, dalam sekejap lestari alam kita berganti habisi pohon hutan kita. Rumah, gedung, kendaraan, sekolah, masjid, kantor, sawah ladang, jalan, jembatan, pemukiman, harta simpanan, hancur luluh lantah, terhempas air bah dan longsor membawa kayu-kayu hutan pelindung kehidupan, berubah menjadi tragedi menakutkan. Dari hulu bukit merangsek menghantam segalanya. Kenapa? 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 Karena alam marahkah atau tangan serakah mengeruk kekayaan sesukanya, merusak keberlanjutan anak cucu kita. Kematian, kemalangan, hilang, luka, derita, kehancuran begitu memilukan, menyayat. Derita ini terlalu pahit, pedih lara untuk disaksikan, terlalu kejam dibiarkan, terlalu naif dilupakan. Pemberitaan membawa pilu, hari demi hari waktu berganti, terasa lambat bantuan datang, menolak pula uluran tangan yang datang dari luar. Kenapa harus begini? Tak dapat dibayangkan saudara kita yang segalanya telah hilang. Mereka lemah, lapar, dingin, sakit, habis daya dan harta. Hanya tinggal sekeping harapan dirasa. Dalam getir duka lara itu, masih ada pemimpin tersenyum tertawa. Retorika berselimut perkasa. Ini bencana daerah. Bencana daerah. Astagfirullah. Seperti inikah keputusan bijak Bestari? Ketika mayat bergelimpang ribuan, terkubur lumpur terbawa arus, segalanya hilang begitu masif, sulit terbilang. Ini bencana daerah. Ternyata kita masih harus menunggu datangnya pemimpin bijak Bestari, membuang gengsi, menumbuhkan empati, pemimpin berjiwa kenegarawanan, pemimpin mengerti suara hati nurani kami. Ya Allah, ketika tangan-tangan dunia ingin berbagi empati ditolak, hanya merasa kita sudah kuat. Dari kaki punggung bukit barisan Pidijaya, tamiang dan pesona melintas Tapanuli, Sibolganan indah, hingga Padang Panjang, Kabupaten Agam nan elok rasanya.
nurani saudara kita di sana tak hanya pedih sedih lara, sudah marah dan kecewa. Lukamu luka kita semua, lukamu luka umat manusia. Akankah luka ini merebak merusak bunga-bunga lainnya di Taman Indonesia? Kini masih mencari pemimpin bijak bestari berhati serambi negeri, bertiang sila kemanusiaan di atas kata lainnya. Bunga seroja terkoyak. Rakyat sudah berteriak. Rakyat marah. Tiba saatnya rakyat bergerak. Firdaus Syam, Pagar Alam, 20 Desember 2025. Halo, Astagfirullah. sudah kita saksikan Mbak Arlin video panjang tadi dari Pak Firdaus. Pak Firdausnya mana ya? Ya, panjang dan lengkap, Mbak. Dari A sampai Jangan-jangan itu AI itu suaranya. Suara Pak Firdaus soalnya nggak gitu ya? Pak Firdaus, please tolong maaf. klarifikasi. Ayo dong. ada di sana Saya rupanya. Mana? Pak Firdausnya mana dong? Oke. Ayo, mana Pak Firdausnya muncul dong? Wajahnya wajahnya. Terima kasih, keren banget Pak Firdaus. Terima kasih, Jempol terima kasih. banyak buat Pak Firdaus. Keren banget Pak Firdaus. Terima kasih atas ingatan meskipun kita sudah dilupakan oleh situasi itu. Pak Firdaus menyajikan satu video yang luar biasa tentang Sumatera. Ya. Dan Terima kasih sekali lagi. Ya. Kita sekarang ke Mbak Anet, boleh? Ya, iya Mbak. Halo Mbak Anet. Mbak Anet, kita undang Mbak Anet. Beliau akan membawakan puisinya. Judulnya adalah apa tadi? Keadilan ya, keadilan dalam hati. Keadilan dari dalam hati. Begitu lengkapnya Mbak Ade. Oke, silakan. Selamat sore Ibu dan Bapak sekalian, Prof. Riri, Mbak Ade, Mbak Arlin, dan semua sahabat. Maaf sekali saya tadi baru bergabungnya terlambat sekali, dan terima kasih sekarang saya mendapat kesempatan membacakan apa yang saya pikirkan tentang untuk membuat dunia yang lebih adil. Saya berpikir bahwa sebetulnya kepada siapakah kita berharap untuk menjadikan dunia yang lebih adil. Terima kasih, saya mulai. Keadilan dari dalam hati. Keadilan, satu kata yang rasanya adalah satu impian. Di manakah dia berada? Siapakah? Dan bagaimanakah menciptakannya? Haruskah aku menunggu keadilan datang? Keadilan tumbuh dari dalam diri, dibisikkan oleh nurani. Mencari sesuatu bagi diri sendiri bisa jadi tak ada batasnya. Karena yang banyak masih saja bisa kurang. Sementara yang sedikit bisa menjadi cukup. Maka aku tak pernah sudi menunggu keadilan. Aku ingin berperan. Meski mungkin peranku seperti debu di semesta. Semoga nuraniku setia berbisik bagaimana menghadirkan keadilan. Semoga mata hatiku melihat dan mendengar rambu-rambu untuk mewujudkan keadilan. Saya tulis di rumah saya di Elang Malindo, 24 Januari 2026. Terima kasih.
Saya Antoinette Wirana Dewi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih Mbak Arlin, Mbak Ade untuk waktu yang diberikan pada saya. Terima kasih Mbak Anet, puisinya menyentuh jiwa dan raga sekaligus. Ya begitulah adanya ya. Kalau Mbak raga ditoel Mbak Arlin, siapa yang menoel? betul. Mbak Anet yang menoel tadi barusan. Refleksi sih Mbak, maksud saya Keren banget. Saya nggak mau menuntut orang lain, tetapi saya berkaca gitu sampai di mana saya sendiri berbuat. Kalau saya menuntut orang lain, apakah saya sudah mulai? Itu aja sih yang saya pikirkan. Terima kasih Mbak. Keren banget. Aku ketoel loh Mbak. Ketoel ya. Oke. Kita panggil ini juga sahabat kita juga nih, rajin juga nih Mbak Ade. Pandai ya, Mbak Pandai Terima Yuni. Beliau membawakan puisi apa Mbak? Judulnya Mbak? Manifesto. Manifesto seorang kesatria. Wah, kalau kesatria biasanya identiknya dengan pria ya Mbak. Berarti bagaimana? Enggak juga ya? Oh, baik, kalau gitu kita simak saja deh. Bagaimana yang dimaksud dengan kesatria? Silakan Mbak. Selamat sore Mbak Arlin, Mbak Ade dan teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan saya sepakat ya tadi dengan Mbak Anet, semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang bisa berlaku adil. Karena kalau Pram bilang, keadaan mulai dari sendiri sejak dari pikiran, demikian. Baik, saya bacakan puisi saya yang berjudul Manifesto Seorang Kesatria. Manifesto Seorang Kesatria, karya Pandeka Trimayuni. Lintasan menuju altar pengorbanan adalah jalan yang seringkali senyap. Hanya jiwa-jiwa agung yang sanggup menapak tanpa derap. Seorang kesatria tidak akan terjamah kebingungan meski melangkah dalam kesendirian. Sebab ia adalah yadnya bagi dunia yang merindukan kebermaknaan. Di tengah badai kemerosotan moral kali yuga, kutiup sangkakala jagat yang menderu. Keinsapan menyatukan semangat perang untuk bangkitnya rakyat sebagai pemenang. Cakra Sudarsana melesat dari titah bibir memangkas tatanan para tiran yang gila kekuasaan. Menggoyak kepongahan dengan keberpihakan pada mereka yang punya negeri. Jemari terhunus pedang pena siap menggurat garis karma bagi mereka yang tidak tahu terima kasih. Pada gelap dunia yang kian karib, aksara kencana tidak akan pernah menyerah. Perlawanan adalah kembaran sejati dari pengorbanan yang selalu tabah. Menghantam para munafik yang hidupnya hanya mengisap bumi tanpa pernah mau peduli. Mereka adalah jelaga yang perlu cambukan semesta agar bisa mengerti bahwa dunia enggan memelihara kekerdilan yang lupa nikmat semesta. Maka aku ikrarkan langkah untuk melanjutkan dharma tanpa celah untuk menyerah. Kesatria yang pantang surut meski waktu akan menjadi abu. Januari 2026, Pandai Trimayuni. Terima kasih. Wow, Mbak Pandai, top, keren. Kesatria itu memang tidak pernah bingung. Ya, itu keren banget. Dan saya setuju banget itu. Kalau bingung gimana dia ngambil keputusan ya Mbak ya. Maju terus Mbak, panjang mundur Mbak. Oke. Ya, sama-sama Mbak Arlin, makasih. Oke, makasih banyak. Mbak Ade? Mbak Arlin, sekarang giliran Bu Yuni. Bu Yuni, sudah ada. Tadi beliau bisik-bisik sedang di negeri Malang. Oh gitu. Waduh, berarti Gitu juga ya? tuh di sana berarti mungkin ya. Oke. Silakan Bu Yuni. Oke, alhamdulillah diberi kesempatan sore ini. Agak berisik, gak apa-apa ya? Ya. Karena ada di stasiun, mudah-mudahan terdengar. Pancasila itu keadilan. Pancasila ideologi landasan bangsa. Tanpa landasan, mana mungkin lepas landas. Pendiri bangsa, leluhur kita, berjuang, jiwa, raga, tulus, ikhlas.
Bangsa ini merdeka karena rahmat-Nya, hadiah dari Tuhan alam semesta. Ideologi ditanam dalam diri pendiri bangsa. Panduan jalani kehidupan berbangsa. Pertama, keyakinan pada Yang Esa. Tak kedua, menggenggam sumpah setia. Sebagai bangsa junjung kemanusiaan. Satu tubuh dalam persatuan kesatuan. Bermusyawarah dengan hikmat kebijaksanaan. Bermusyawarah dengan hadirkan Allah. Junjung tinggi nilai kemuliaan. Ego tiada, apalagi gila hormat. Ingin kuasa. Kepentingan rakyat, sesama anak bangsa. Itu yang dituju dan diperjuangkan demi kemuliaan sang pemberi kemerdekaan. Gembah rifah loh Cinawi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat tercapai. Bila Pancasila menghujam menyifati diri, warisan nilai pendiri bangsa ini. Pancasila sakral terbukti sakti. Ayo tanam di dada anak bangsa. Jangan khianati agar selamat sentosa. Bangkitkan anak negeri agar jaya Ibu Pertiwi. Yogyakarta 21 Januari 2026 dibacakan di malam. Terima kasih sahabat semua. Salam keadilan. Salam keadilan. Pancasila Mbak, hidup Pancasila. Hidup Pancasila, jangan sampai mati. Azas ya. Betul, terima Luar kasih. biasa Bu Yuni Anggoro yang Ya. sedang jalan. Semoga selamat sampai tujuan yang Ibu rencanakan. Amin. Kita sekarang memanggil sahabat kita juga nih, Mbak Tami. Tami. Yang sangat Silakan Mbak Tami. mobilitasnya juga tinggi juga beliau ini, Mbak. Ya. Luar biasa. Seperti ini tidak ada letihnya, energizer ya, baterai energizer selalu muter. Mbak Tami sudah siap. Silakan Mbak Tami, setelah kita gosipin membaca puisi. Ya, terima kasih. Si baterai nongol, terima kasih. Masih kedengaran suara ya, Kak? Halo? Dengar. Oh iya. Aman. Ya, terima kasih. Soal keadilan ini kan di kita sekarang agak ngeri-ngeri sedap ya. Tapi maksudku kita tetap harus terus berjuang untuk suasana keadilan yang lebih baik. Saya izin membacakan puisi pada hari ini, karya sendiri, judulnya Sore dan Embun. Sore dan embun. Jika saja tak ada sapa hari, takkan terukir cerita tentang sore yang setia membawa kabar. Kadang sore bersuka karena bahagia, kadang ia letih membawa kisah duka. Di ujung sana, sore yang lain mengukir cerita embun yang berkisah tentang keberlimpahan masa lampau. Ketika waktu berlalu, daun yang menyangga embun mendadak letih menahan derita dari derai hujan yang turun satu persatu. Gerimis sore tak pelak membawa cerita negeri tentang bahagia di masa lampau yang megah tak tertandingi. Sementara di sebelahnya, embun di atas dedaunan menerawang ingatan, menyaksikan beban insan nan makin berat di masa gering. Kisah hari pun terus berlanjut, hingga embun berserah diri pada gerimis yang membawanya pergi. Lamat-lamat, embun sempat berbisik menyampaikan doa agar negeri bisa kembali bahagia. Terima kasih kawan-kawan sekalian, 24 Januari 2026. Semoga negeri kita bisa kembali bahagia seperti doa kita semua. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih doanya Mbak Tami, juga terima kasih puisinya.
Iya, Embun selalu setia sebetulnya ya, tiap pagi selalu menyapa. Dan manakala mentari sudah tinggi, dia pun tahu diri untuk menyingkir, untuk besok kembali hadir. Kira-kira begitu ya pengamatanku, Mbak Ade. Baik, Mbak Arlin, kita panggilkan pembaca puisi berikutnya. Ada Mbak Julia. Ya. Apakah sudah hadir? Seorang ibu guru, Halo. Mbak Julia. Atau mungkin sudah kirim video, Mbak Winnie? Sebentar sobat saya cek ya, Mbak Julia. Puisinya itu ketika mereka berteriak. Oke. Sebentar, kelihatannya Kalau beliau hadir, belum Mbak. ada, kita ke Belanda aja dulu yuk. Kita ini dulu deh, terbang dulu deh ke itu, ke Halo, Assalamualaikum, Bu Lucy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Luz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pada semua yang hadir di Indonesia, selamat sore Indonesia. Sore, di sana apa? Siang. Di sini jam 11 kurang seperempat pagi. Masih ya. Masih dingin ya, Bla. Saya masih bisa hadir. Insya Allah. Walaupun sedikit kedinginan ya, Mbak. Kenapa? Walaupun agak kedinginan. Oh ya, udah mulai masuk apa spring ya? Ya. Udah mulai berbunga-bunga hati. Berbunga-bunga. Ya. Mbak Arlin terima kasih, Mbak Ade terima kasih. Saya dipanggil. Saya akan membacakan juga kali ini karya kemenakan saya, Nutaila Shahab, yang dia lebih dikenal sebagai pembaca puisi di negeri jiran, di Kuala Lumpur dan Singapura. Iya. Lama di sana, ya. Tapi dia pernah juga beberapa kali menjadi tamu pembaca puisi di kamar kita ini. Ya. Betul. Jadi saya kira dia juga akan senang ya, karyanya dibacakan. Judul yang akan saya bacakan, Negeri Ini. Negeri ini bukan sekedar nama, terwaris, penuh kehormatan jiwa, berakar adab, dan berpayung agama. Negeri ini bukan sekedar ada. Ini negeri para satria yang lahir dari luka para syuhada, yang memahat merdeka dengan darah, penuh doa dan cinta. Namun, setelah berpuluh tahun merdeka disandang, setiap perayaan kemerdekaan menjelang, resah membayang, mengiring bendera yang dikibar. Jiwa meradang ketika lagu kebangsaan berkumandang. Apakah kita harus berbagi kisah kepada para pejuang yang memateri sejarah penuh hikmah? Atau kepada cucu-cucu dan cicit-cicit yang menuntut bumi warisan kembali diserah? Berkisah tentang tanah dan rahimnya yang depa demi depa tidak lagi milik kita. Tentang samudra yang terkeruk-keruk bukan oleh kapal kita. Tentang gunung ganang yang berbukit dan hutan rimba yang tidak lagi punya kita. Tentang berjuta perut lapar di pinggir sawah menguning yang bukan juga milik kita.
tentang amanat, tentang keadilan, tentang ghirah yang diperkosa. Haruskah kita kabarkan tentang berjuta pembangunan, gedung yang menjulang, jembatan dan jalan-jalan yang saling bertumpuk silang, yang juga bukan milik kita. Kita hanya sekumpulan pekerja yang mengais remah-remah, mengiba-iba dari tuan penjajah tanpa senjata. Tuan penjajah yang kita undang dengan sukarela di negeri yang setiap tahun meneriakkan kata merdeka. Negeri yang kini hanya sekedar ada. Nutaila Anwar, Bogor, 19 Juni 2020. Terima kasih. Luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Penulis dan pembacaannya memang spektakuler, kelas internasional. Negeri Terima yang kasih Mbak Ade, terima kasih semua. luar biasa. Ya, terkesima ya Mbak. Negeri yang Iya. sekedar ada. Itu bener banget Mbak. Baik, Mbak Arlin, kita ke pembaca berikutnya. Mbak Rosa ya, kita Mbak Rosa Diniari, Mbak Dini. ya, melalui puisi ini kusuarakan. Begitu judul puisi beliau. Silakan Mbak Dini. Selamat sore Mbak Arlin, selamat sore Mbak Ade, selamat sore para pembaca puisi, pembaca dan pembuat puisi yang hadir pada sore hari ini. Saya ucapkan sehat-sehat semua ya. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Melalui Puisi Ini Kusuarakan. Hai manusia, kau memiliki derajat mulia dan tinggi. Memiliki akal budi untuk mengerti kebenaran sejati. Dapat menentukan sikap dari suara hati nurani. Menyadari diri sebagai ciptaan ilahi. Engkau ciptaan Allah yang sangat berharga. Martabat sejak lahir melekat mulia. Dihormati dan menghormati setiap jiwa. Itulah hakikat sejati manusia. Namun, kenyataan berbicara lain. Ketidaksamaan menganga begitu nyata. Yang kuat menginjak hak yang lemah tanpa rasa. Kesenjangan melebar, keadilan menjauh sirna. Melalui puisi ini kusuarakan dengan lantang. Kerinduan akan dunia yang tak lagi timpang. Keadilan merata, martabat terjaga, dan setiap jiwa ingat kita berasal dari tanah yang sama. Sekian, Bintaro, 21 Januari 2025. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mbak Dini. Ya, tidak ada kesenjangan lagi ya. Mudah-mudahan amin ya Rabbal Alamin. Apalagi kita tercipta dari tanah yang sama ya Mbak ya. Betul. Terima kasih Mbak Dini.
Mbak Ade. Kita sekarang ke Prof. Ilya. Apakah Iya. Prof. Ilya sudah ada atau mengirimkan video? Mbak, sebentar aku cek sekali lagi, Mbak. Sepertinya belum ada, Mbak. Kita Kelihatannya. bisa lanjut dulu. Ya, kita lanjut lagi ke berikutnya. Itu Pak Yahya. Pak Yahya Andi. Mungkin beliau sudah sudah ada kelihatannya. Pak Yahya Andi Saputra. Hikayat kata-kata. Demikian puisi beliau. Ya, mari kita simak bersama kepada Pak Yahya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintain, Prof. Riri, Bu Arlin, Bu Ade, dan semuanya di ruang jamaah virtualiah ini. Semoga di sore, di ujung Januari, kita dalam keadaan sehat walafiat, kagak kurang suatu apa, dan besok lusa kita tetap bisa berkumpul bersama-sama, merayakan apa yang harus kita rayakan, memberi apa yang harus kita beri. Amin. Saya pengen baca sajak yang tadi sudah disebutin oleh Ibunda Arlin, hikayat kata-kata. Yahya Andi Saputra, hikayat kata-kata. Musim pancaroba dan paceklik kepercayaan. Cinta penuh memar dan luka menganga. Munshi yang lelah dihempas cuaca ditanya, Tuan, apakah gerangan cinta? Tak lain kekuatan perekat marwah damai, merawat kewarasan dan bersih nurani, menopang fondasi bangunan kemuliaan. Pada tubuh cinta senantiasa ada tuah kata, selaras perintah dan arah jalan Tuhan, berkata benar meski pahit menghimpit, menegakkan kejujuran dan keadilan, tidak ada maksiat kepada Yang Maha Kuasa, mengukir dan membentang kalimat syahadat dengan gelora iman padat berlipat-lipat. Akan kau rasakan suatu masa, ucap Munshi. Cinta kehilangan rasa dan kaku seperti besi. Tangan dan kaki leluasa menguasai kata-kata, bersaksi atas segala yang dikerjakan. Manusia tidak lolos atas bohong dan dosa, atas cinta dan segala kebaikan yang ada. Maka tangan akan fasih berkata-kata, kaki menyaksikan mulut berbohong dan berdusta. Maka aku takut, ucap Munshi terbata-bata. Mulutku terlibat jauh bergulat dalam kembara kata, bertolak belakang dengan kejadian sebenarnya, sehingga kebohongan ucapanku menjadi nista. Atas tubuhku pada kata-kata yang diucapkannya, dekatkan aku dari kata yang semestinya. Jakarta, Januari 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Bang Yahya. Demikianlah hikayat kata-kata, Mbak. Ya, sering sekali terjadi eufemisme ya.
penghalusan makna, padahal kita tahu ya tujuannya itu apa, maksudnya itu apa. Tapi ya demikianlah adanya. Baik, terima kasih Pak Yaya atas hikayat kata-katanya. Berikutnya kita panggil ini yang sejak tadi saya perhatikan sangat rajin untuk meng-highlight kata-kata dari semua pemuisi nih Mbak Ade. Ya, Prof. kerudungnya satu warna dengan saya. Aha. Prof. Dumila Ayuning Tias, Mbak Tias sudah ada Iya. di sana ya. Judul, Ada, judul puisi Mbak. beliau apa tuh Mbak? Mbak Ade? Suara saya terdengar? Terdengar. Suara saya terdengar? Dengar Mbak. Oh, maaf tadi sempat koneksinya. Ya. Ya, sebenarnya selamat sore, salam sehat, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Arlin, Mbak Ade yang telah menghantarkan dan selalu menjadi host yang sangat menghangatkan. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah melalui sore bersama-sama di kesempatan yang berbahagia ini. Saya izin membacakan puisi kecil yang disiapkan untuk sore ini. Jangan diam, Dumila Ayuning Tias. Jangan diam di depan kezaliman. Itu ajaran baginda Nabi. Lawan ketidakadilan. Ubah kemungkaran dengan tangan, lisan, dan hati selemah-lemah iman. Di ketiganya bahasa hadir sebagai kuasa, suara, bahkan doa. Bahasa adalah senjata, lemparan batu pemuda membalas tentara semena. Selempang kepala dan acungan poster saat demo. Juga sujud di musola kecil kampung sepi. Lewat tutur dan tulisan bahasa menjelma. Bagai pelita terangi buta mata, suluh tuntun bisu membatu. Agar manusia tetap manusia. Depok 28 Januari 2026. Terima kasih. Wow, Mbak Tias, keren abis Mbak. Emang harus dilawan ya Mbak ya, dengan kalau kita punya kuasa, dengan kekuasaan, kalau kita bisa dengan perkataan ya. Kalaupun tidak, yang selemah-lemah iman itu ya dengan doa. Demikian itu memang ajaran baginda Rasulullah seperti itu ya Mbak. The era of disruption arrived. Baik, berikutnya Mbak Ade, izinkan saya untuk memanggil our bro, ya, bro kita yang selalu ceria juga. Ini kali ini judul puisi beliau itu apa? A Long Journey. Kita dengarkan saja yang dimaksud dengan ini journey seperti apa. Kepada Bro Karel, kami persilakan. Terima kasih ya. Kebetulan suara saya agak serak nih ya. Mohon maaf ya. Tidak apa-apa, tidak Suara apa. artisnya Pak Karel. Iya, Aman. betul. Terima kasih. A long journey. The era of disruption arrived. Technology reigns supreme. Battles in the virtual realm. The skies are filled with light and drones. Powerful nations become the new rulers of the world. Who dares to challenge? Ruling superpowers only calculate profit and loss. Economic interests are the commander. For other nations, the choice is to fight if strong, or be accommodating to make friends. The world is stunned, stammering. Justice is just a version of the powerful nations. The old train United Nations stumbles and fades. Will it collapse? The new world order is full of questions. Who can straighten it out? Hidden dangers, the inhabitants of the earth are still burning. Climate change hits like a hammer. Hydrometeorological disasters sweep the world. The battle for ownership of natural resources is getting fierce. Will the dark story of the world war repeat again? But a long journey of a nation of fighters like us will go on and on. For a peaceful world,
Is There Still Hope Left? Jakarta 240125. Dr. Karel, terima kasih. Selamat sore. Wow, beneran long journey ya. Ya, betul. Justice ya. Aduh, terima kasih, Bro. Benar-benar ya, walaupun itu journey-nya long, barangkali longer, tetap kita harus semangat ya. Betul. Ya, bukan begitu ya, Mbak? Betul. Baik, thanks again, Bro Karel. Mbak Ade, kita ini kan kelihatannya tinggal satu Ibu, orang lagi pemuisinya. Tapi masih ada yang kita skip tadi, kalau nggak salah ada orang. Ibu Julia, mohon maaf. Bu Julia Ya, sudah Bu hadir. Julia dan Prof. Ilya. Prof. Ilya kebetulan sakit, tadi ada kabar. Oh Jadi ya. kita doakan juga beliau sehat, semangatnya luar biasa, selalu ingin bersama kita. Insya Allah. Semoga ke depan nih, bulan depan, saya mau bocorin dulu bulan depan deh Mbak Arlin. Jadi rencananya sih sebenarnya tahun 2026 kita sering-sering ketemu gitu Bu, sebulan sekali atau 2 bulan sekali ya. Dan tentu tidak memaksakan karena kita akan membangunnya secara hybrid, tetap Zoom poetry readingnya akan tetap dijalankan. Tapi rasanya berlima, bersepuluh, berlima-belas, berdua-puluh bisa ikut bertemu, kita menambah energi untuk terus bersama-sama di ruang Zoom poetry reading ini. Rencananya sih akan diumumkan pada tanggal 28 Februari. Jadi ini sama di ujung bulan Februari, tolong dicatat Bapak Ibu dan boleh dari sekarang juga mengumpulkan puisinya. Saya senang sekali puisi itu hadir dari hati-hati yang tulus dari Bapak Ibu, juga kehadiran Bapak Ibu juga kami sangat berharap dengan situasi yang sangat tulus, sangat baik, sangat ingin memang bertemu begitu. Jadi jangan sampai seolah-olah kegiatan ini memaksakan Bapak Ibu misalnya ya, waduh sakit harus hadir begitu. Tadi ada kiriman video dari Ibu Siti Aisyah, terima kasih meskipun beliau hadir dan kualitas videonya juga luar biasa. Saya juga sangat apresiasi dengan karya besar spektakuler dari Pak Firdaus Syam. Tadi tuh saya sampai saking bagusnya tuh Pak Sam nih kayaknya bukan suara Pak Firdaus Syam nih. Padahal sih suaranya Pak Firdaus Syam dengan efek luar biasa yang sangat memang menggugah kita. Juga tadi ada upaya yang sangat luar biasa dari Ibu Yuni Anggoro. Seringkali kemudian panitia meminta video itu sebetulnya agar penyelenggaraan ini terus berlangsung begitu ya. Kami diberitahu kondisi Bapak Ibu pada hari H. Apakah Bapak Ibu bisa hadir, membacakan langsung, atau memang dengan video. Jadi videonya sebetulnya hanya sebuah komitmen dan tidak harus dibuat. Bapak Ibu tunggu ya 28 Februari. Mungkin waktunya akan lebih diawalkan agar kita bisa berpuisi. Nanti kita juga cek kepada tuan rumah, mau dibocorin nggak sekarang Prof? Jangan, spoiler nanti ya. Jadi tolong. Ya, itu nanti sudah mau mendengar di mana, Mbak Ade? Itu nanti kita akan upayakan ngobrol-ngobrol dulu dengan si tuan rumah. Mungkinkah kita berbuka bersama di sana karena bulan puasa. Bapak Ibu, saya juga ingin menyampaikan undangan dari Pak Sapardi, Prof. Sapardi Djoko Damono, keluarga beliau, Ibu Sonya, ingin sekali kita hadir di launching buku beliau pada 8 Maret 2026 di wilayah Lebak Bulus. Tapi memang pembaca puisi hanya ber-8. Bapak Ibu silahkan kejar-kejaran kepada saya ya untuk mendaftarkan. Dan harapannya memang ini offline di tempat yang sudah disiapkan oleh Ibu Sonya. Hari ini mungkin saya sampaikan agar Ibu melingkari tanggal 8 Maret, sebelumnya 28 Februari, dan sekarang kita akan, ini menarik nih Mbak Arlin. Puisi Prof. Firi masih ingat nggak Mbak Arlin tadi apa? Tentang itu, apa dunia kita, apa dunia sih? yang tidak kita impikan. Yang tidak diimpikan gitu, tidak diimpikan. Saya ingatnya tahu nggak? Judul film yang surga yang tadi inginkan. Surga yang tidak diimpikan. Ini puisi yang terakhir entah bagaimana menjadi sangat cocok dari Ibu Dewi Anggra ini berjudul Dunia yang Tak Pernah Kuimpikan. Waduh,
kok bisa sama ya? Awal Bagaimana dan ini? penutup ya, Wah, Mbak. Match. chemistry terbangun Iya. tanpa kita bertemu. Dan saya sering menemukan itu di ruang-ruang Zoom reading kita ya Bapak Ibu. Tapi mungkin akan melalui video dari Bu Dewi. Silakan. Ada yang pasang video? Sedang diputar ya, Mbak? Videonya. Sedang diputarkan atau sedang dipersiapkan? Sedang diputar. Ya, Sebentar. sedang diputar. Oke. Wah, mana ini dia yang mutar video? Gimana ya? Dunia yang Halo. tak pernah kuimpikan. Sebentar lagi akan tayang, kita tunggu. Ya. Dunia yang tak pernah kuimpikan. Aku lahir dari doa sederhana, bersama pagi yang jujur, dan malam yang mengajarkan pulang. Tak pernah kuimpikan dunia yang berlari begitu cepat meninggalkan desaku nan harmoni. Kini kenyataannya, tanganku sanggup menggenggam semesta dan berani melupakan langit bening. Hariku habis berlayar menyimpan jutaan data dan bersembunyi dari suara ramai. Ilmu memang berlari kencang mengejar zaman. Rumus demi rumus sudah terlanjur memecah atom. Algoritma kini semakin cepat membaca pikiran manusia. Tetapi kenyataannya, kita gagap saat harus membaca rasa sesama yang tentram. Kita tahu jarak bintang, usia fosil, bahkan mungkin kita berani mengira kapan datangnya kiamat. Namun, hati ini masih bertanya-tanya, mengapa manusia begitu mudah melupakan kematian? Rasanya kini dunia begitu cerdas, sehingga empati terasa kuno dan kebijaksanaan seperti sakaratul maut. Aku tidak anti kemajuan, aku hanya rindu ilmu yang merunduk, pengetahuan yang berlutut di hadapan nilai dan kemanusiaan. Apa artinya berilmu jika jiwa kering budi pekerti? Ini bukan sekedar viral jika ia tak mampu menyembuhkan kesepian. Jika adab hilang di telan bumi, lalu apa maknanya teknologi ini? Jika ia berhasil mempersingkat jarak, tetapi hati menjadi hilang iman. Inilah dunia yang tak pernah kuimpikan. Namun terpaksa aku tinggali. Manusia berlomba-lomba menjadi maha tahu, namun lupa menjadi maha peduli. Aku percaya masa depan bukan soal seberapa jauh kita melangkah, melainkan seberapa dekat kita mengingat hadirnya Tuhan. Seberapa dalam kita mengingat
untuk tetap menjadi manusia seutuhnya. Bogor, 26 Januari 2026. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa kiriman Iya. video yang manis. Ya, Menutup perjumpaan kita, Mbak Arlin. sambil mengingatkan bahwa kita itu memang diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi ya Mbak ya. Yang Wah, mana ternyata Ibu menjadi Dewinya ada di manusia sini. seutuhnya. Iya, menjadi Halo, menjadi Bu manusia Dewi. seutuhnya. Itu dengan kata lain menjadi khalifah. Mudah-mudahan Pak ya, walaupun kita barangkali do something little by little ya, barangkali insya Allah tadi yang Bro Karel katakan ini memang perjalanan panjang, tetapi tetap harus kita isi. Walaupun sedikit demi sedikit kita mengisi untuk kebaikan. Tidak apa, jangan menyerah. Harus benar-benar menjadi kesatria seperti yang tadi dikatakan oleh Mbak Pande. Demikian ya Mbak Ade ya? Setuju ya? Iya, iya, iya. Terima kasih Sebenarnya sekali, dari Bu Dewi. Silahkan. tulisan ini aku cuman mau cerita dari menulis akan menguatkan rasa. Setelah rasa itu kuat, maka dia akan bisa berbuat banyak. Saat kita Ya. yakin ada Tuhan, pasti kita Betul. akan bisa Betul. melakukan banyak hal Betul untuk Mbak, kebaikan. setuju Mbak. Itu mengasah kepekaan kita, kepedulian kita ya Mbak dengan menulis. Setuju Mbak Dewi? Baik Mbak Ade, Terima kasih. apakah masih ada rangkaian dari acara kita yang masih tercecer atau kita sudahi saja atau bagaimana Mbak Ade? Ya, kita berfoto bersama, Baik. Bapak Ibu sekalian. Juga nanti ada sepatah kata penutup dari Prof. Riri. Saya ingin kita mencatat 2 tanggal tadi, 28 Februari. Semoga kita bisa bertemu, jumpa secara onsite di satu tempat yang masih dirahasiakan. Kemudian saya berharap di saat itu kita juga menandatangani buku kita, Prof. Riri, karena belum pernah kita berjumpa sesama penulis buku, terutama yang menulis buku, yang tidak juga monggo hadir. Kita tangani buku-buku yang kita punya agar menjadi kenangan. Kemudian di tanggal 8 Maret sudah ada 6 yang mendaftar ke saya, jadi tinggal 2 lagi pembaca puisi, tetapi tentu yang akan datang juga boleh melebihi dari 8 yang akan bacakan puisi. Dari saya sudah cukup. Terima kasih sekali Bapak Ibu, Prof. Riri. Ya. Kalau perlu dilingkari kalender mejanya Mbak. Baik, mohon Bapak Ibu untuk membuka video camnya. Yang melakukan klik siapa Mbak Dini biasanya yang bantu ya Mbak? Setelah kita akan menjadi satu, menjadi sama. Tujuan kita ada di sini untuk sama-sama Prof. Riri ada suaranya kecil Prof. dilakukan oleh LP sebagai satu inovasi medis sekalian atas yang hari bisa memberikan pemberdayaan. hari ini sampai Sekali lagi bukan pendayaan tapi pemberdayaan dari mereka yang terdampak penyakit kronis, semua. rare disorder. Doctor as well. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa insyaallah. Bu Lucy, Pak Firdaus, Bang Yahya, Mbak Nani, Berakhir pekan. bisa Prof. Ketut, Pak Pande.